Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta rabbi wa ridhakal matlubi. Sahabatku, ikhwani billah, yang insyaAllah semua kita dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama dan paling utama, kita tidak lupa untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang menghidupkan kita, Allah yang mematikan kita, dan Allah jualah yang menghidupkan kembali. Mudah-mudahan harapan kita semua, semoga Allah akan hidupkan kita nanti dan dikumpulkan bersama hamba-hamba Allah yang Allah ridha. Amin, amin. Salawat dan salam tidak lupa, marilah sama-sama kita sanjungkan keharibaan junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita beserta keluarga mendapat syafaat dari beliau kelak nanti di yaumil akhir. Amin, Allahumma amin. Sahabatku, saudaraku yang dimuliakan Allah, minggu lalu kita bahas firman Allah surat Al-Hasr ayat 18, di mana kita bincang tentang makna takwa, yaitu hati-hati. Sekarang kita sambung pembahasan itu. Saya bacakan balik ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan merenunglah, fikirkanlah, muhasabahlah tentang hari esok, masa depan yang panjang, akhirat. Bertakwalah pada Allah, dan sungguh Allah Maha mengabarkan dan Maha mengetahui. Kita sudah bahas tentang makna takwa, yaitu hati-hati. Sekarang kita sambung. Apa itu? Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Setiap kita, termasuk saya yang bercakap, hendaklah merenung, berfikir. Bukan masa depan 10 tahun, 20 tahun, bukan. Itu masa depan pendek. Yang panjang akhirat. Sebab kita ini, jangan lupa, produk akhirat bukan produk dunia. Kita diciptakan Allah untuk ke akhirat, bukan untuk dunia. Tapi dunia Allah ciptakan untuk kita. Itu kita perhatikan dulu, supaya jangan salah. Sebab kadang-kadang ada orang cakap dunia tak penting. Dunia tak penting, yang penting akhirat. Yang penting akhirat betul, tapi dunia tak penting, itu salah.
Allah cakap, Allah buat dunia untuk kau penting, kau cakap tak penting pula. Melawan tokeh pula. Allah ciptakan penting, dia cakap tak penting. Itu kan tak sayang gigi kalau bercakap. Fikirlah baik-baik. Dunia penting. Allah ciptakan dunia penting, dia cakap tak penting pula. Ingat, buat dunia macam buat epok-epok. Kita produk akhirat. Nah, untuk itu kita renung beberapa dengan konsep hati-hati tadi. Ada beberapa soalan barangkali saya sudah catat. Pertama, hati-hatinya pertama, Allah ciptakan kita untuk apa? Itu dulu pertanyaan. Jawabannya pasti untuk ibadah. Itu pasti. Semua orang tahu itu. Untuk ibadah. Sesuai dengan firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, termasuk jin dan jin, kecuali untuk beribadah kepada Allah. Nah, pertanyaan satu, saya suka mengajukan pertanyaan. Sebenarnya Allah suruh kita beribadah untuk siapa ibadah itu? Itu pertanyaan. Apa perlunya kita beribadah? Apa perlunya kita menyembah Allah? Itu kan harus dipertanyakan itu. Kalau selama ini kan kita berpikir salat wajib, aku wajib salat, aku wajib ibadah. Kalau masih bicara wajib itu masih awam, ilmunya masih awam. Sebab apa? Kalau bicara wajib tentu bicara dosa pahala, halal haram. Ya kan? Wajib dikerjakan, pahala, ditinggalkan dosa. Itu kan peringkat awal. Itu naik. Saya bukan wajib sholat, tapi saya perlu kepada sholat. Ini mulai meningkat. Dia perlu sholat, dia perlu ibadah, bukan wajib ibadah. Ini peningkatan. Kenapa? Kenapa saya katakan perlu ibadah? Ini saya kasih logik. Saya cuba bertanya sekarang. Apakah ikan yang perlu kepada laut atau lautnya yang perlu ikan? 40 saat dari sekarang, 100 markah. Siapa yang boleh jawab? Ikankah yang perlu laut atau lautnya yang perlu ikan? Siapa boleh jawab? Ya. Yes, 100 markah untuk kelompok B. Ikan yang perlu kepada laut, artinya tidak ada kepentingan laut pada ikan. Ikan mau tinggal di laut, monggo, silakan, tafadhal, silakan. Demi Allah, ikan tinggal di laut tidak akan pernah menambah besarnya air laut. Air laut sudah besar. Sekarang ikan tak mau tinggal di laut, no problem, tak ada masalah. Ikan tak mau tinggal di laut, no problem, tak ada masalah. Buat apa-apa, tidak akan mengurangi besarnya air laut. Betul. Tapi kalau ikan sudah berani tinggalkan laut, itu resiko, ada efeknya. Apa? Direbus, dibakar, asam pedas, digulai. Itu kedai mamak tadi, restoran Maimunah. Ini bukan iklan, bagi tahu aja. Itu semua ikan yang di kedai-kedai nasi itu karena dia tinggalkan laut, siap direbus dan dibakar. Itu resiko. Rojak Ulak, Rojak Bandung berani buat, berani tanggung. Cik bro, tak dah tua tapi muda, semangat mesti. Saya ingin orang tu dengar kajian Islam tu happy. Itu di rumah adalah pening kepala. Anak punya perangai satu hal, isteri punya perangai satu hal, ke office satu perkara, dekat masjid pun satu hal lagi. Kita bagi senang orang ngaji senang, bagi dia happy, supaya dia wah ngaji sedap. Itu
Jadi kalau ikan sudah berani tinggalkan laut, itu resikonya apa? Direbus, dibakar, asam pedas. Sama. Kita yang perlu Allah atau Allah perlu kita? Kan itu sekarang targetnya. Jawabannya pasti kita yang perlu Allah. Perlu kan, bukan wajib. Perlu. Ini kenapa saya katakan tadi perlu ibadah. Kita yang perlu Allah. Kita mau sembah Allah. Satu dunia orang menyebut Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Apakah bertambah besar Allah? Tidak. Tidak. Laksana ikan masuk ke laut. Betul. Atau satu dunia orang tidak mau menyembah Allah, tidak mau bilang Allahu Akbar. Apa Allah pencen jadi Allah? Atau Allah makin kecil? Tidak. Tapi ketika kita tidak mau menyembah Allah, nah, kita adalah ikan yang tinggalkan laut. Nah, itu berani, siap direbus, dibakar di neraka. Inilah, ini baru gentleman, bro. Ini tidak. Istri mau soleha, anak nak soleh, soleha, di akhirat nak masuk surga, sembahyang tidak, pergilah. Ya kan? Cakap dia betul-betul. You think pokok lah pergi masak-masak. Isteri nak soleha, gunung ku daki, lautan ku seberangi, masjid aku lewati. Gunung aku daki, lautan ku seberangi, masjid lewat. Apa punya kaki macam ni? Pun ada juga panjang pula umurnya. Jadi itu, inilah kadang-kadang kenapa saya katakan kita perlu ibadah. Itu ketika kita tidak mau beribadah kepada Allah, tidak mau menyembah Allah, berarti kita ikan yang tinggalkan laut. Nah, jujur, fair. Kalau Allah masuk ke neraka, patut. Ini kan tidak fair gitu. Menyembah Allah tak mau, tapi ingin masuk surga, didoakan ramai-ramai. Begitu dia meninggal kan tengok. Ke Mekah lewat travel boleh, ke Madinah pakai travel boleh. Ini ke surga nak lewat travel juga. Fikirlah baik-baik, kan gitu. Pentingnya ibadah. Bukan wajib, perlu. Nah, begitu. Saya perlu menyembah Allah. Kenapa? Karena saya jadi ikan yang perlu laut. Sebab kalau saya tidak beribadah kepada Allah, saya produk yang gagal. Karena Allah apa tujuan Allah menciptakan saya? Untuk ibadah. Tapi saya tak buat ibadah buat haram jadah, gimana? Itu satu. Kita gunakan akal sehat. Saya ingin mengatakan akal sehat dulu lah. Jadi perlu ibadah, oke? Dapat ilmu. Yang kedua, Quran mengatakan apa? Man amila sholihan falinafsi wa man asafa 'alaiha. Siapa berbuat baik, kebaikan untuk dia. Jadi ibadah untuk siapa? Untuk kita. Karena Allah, iya, tapi bukan untuk Allah. Allah tidak perlu disembah. Disembahkah, tak disembahkah, dia tetap Allah. Allah Samad. Nah, kita yang perlu Allah. Itu satu. Sekarang pertanyaannya, kalau kita perlu kepada Allah, sembah Allah. Kalau tidak menyembah Allah, berarti dia tidak perlu Allah. Selesai masalah. Ya kan? Oke. Sekarang logiknya. Kita tanam padi. Yang tumbuh apa kira-kira? Menurut sunatullah, menurut akal sehat. Jawabannya senang. Saya tanam padi, pasti yang tumbuh padi. Betul kan? Saya tanam jagung, yang tumbuh apa? Pasti jagung. Kalau saya tanam ubi, yang tumbuh apa? Pasti ubi. Ini namanya sunnatullah, perbuatan Allah, dan tidak mungkin salah. Saya tanam kebaikan. Apa yang saya dapat? Kebaikan. Saya tanam kejahatan. Apa yang dapat? Kejahatan. Itu kan sunnatullah, perbuatan Allah. Nah, yang jadi masalah sekarang apa? Dia tanam ubi, minta tumbuh stroberi, kan itu persoalannya. Boleh tak kira-kira?
Bukan cakap kalau Allah nak tumbuhkan, kalau cerita Allah nak tumbuhkan cerita lain lah. Bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Tapi menurut akal sehat boleh atau tidak? Kan gitu. Sekarang ada kawan kita tanam ubi. Kita nampak dia tanam ubi. Lalu dia cakap, doakanlah supaya tumbuh strawberry. Saya akan bertanya, mau doakan atau tidak? Berpikir kan? Ya Allah, dia tanam ubi, tumbuhkan strawberry. Kita pun berfikir, ini betul ke tak betul aku ni? Betul ke tak betul aku ni? Kenapa? Kerana melawan akal sehat. Betul. Bukan berarti Allah tak boleh tumbuhkan. Apa Allah tak boleh? Malaysia boleh, takkan Allah tak boleh? Malaysia boleh, takkan Allah tak boleh? Apa yang tak boleh bagi Allah? Masalahnya Allah mahu atau tidak? Lan tajida li sunnatillahi tabdila. Allah takkan merubah perbuatan dia. Kan itu yang jadi masalah. Solat tidak, ke pengajian agak majlis ilmu tak pernah, baca Quran tak tahu, tapi minta masuk surga. Semua orang doakan dia ke surga. Bila dia meninggal, ya Allah ampunkanlah dosa-dosanya. Dia sendiri tak pernah minta ampun. Dia tak pernah minta ampun. Kita yang kepo. Ya Allah ampunkanlah dosa-dosanya, kata mereka. Yang kau kepo, Ustaz. Dia pun tak pernah minta ampun pun. Ya Allah masukkan ke surga, ya Allah, kata mereka. Bapak kau ahli jawatan kuasa surga tu. Itulah bahasa kasar dia kan. Senang-senang aja cakap masukkan ke surga. Nak dapatkan plate EDB pun susah. Surga pula dia minta dia. Betul. Ini akal sehat. Ad-dinul aql. Agama itu untuk orang yang berakal. La dengan liman lam aqlalah. Tidak ada agama bagi orang tak berakal. Nah itu. Hati-hati. Satu, soal ibadah. Yang ketiga ni cerita ibadah, perlu ibadah. Ibarat pedagang. Kalau saya dagang baju katakan, orang ini tak mau beli, yang lain mungkin mau. Oh dia tak mau, mungkin orang lain mau. Masih ada harapan pembeli yang lain. Betul kan? Tapi kalau ibadah kita dagang sama Allah, yang kita jual apa? Ibadah kan? Pembeli siapa? Allah. Cuma satu pembelinya, Allah. Nah kalau Allah tak mau beli macam mana? Kenapa? Karena ibadah kita tidak ada hati-hati di situ. Tidak ada rasa takwa. Macam mana? Berbahaya kan? Makanya ibadah itu perlu rasa takwa, perlu hati-hati. InsyaAllah minggu depan masih saya di sini. Kerana ada 3 minggu diminta. Saya akan cerita. Saya kasih bocoran dulu. Sebenarnya dah rahsia, tak apalah, sampaikan dulu. Saya akan bongkar minggu depan kenapa solat itu tiang agama dan bagaimana dialog dalam solat, di mana didapat itu. Kita akan bongkar. Selama ini kita solat, tapi dari mana itu dialog didapati? Nah, pada esok kita akan cuba bongkar minggu, insyaAllah. Itu satu. Ibadah kita, apakah Allah sudah terima atau belum? Jawapannya belum tahu. Nah kalau tidak hati-hati bagaimana? Yang ibadah saja belum tahu Allah terima, apalagi yang tak beribadah. Tapi ada yang cakap, Ustaz, saya ni bukan tak mau solat Ustaz, pikiran tak tentram Ustaz. Itu ada tu. Saya solat Ustaz, pikiran tak ke mana-mana Ustaz. Macam mana tu? Saya bilang, baguslah. Engkau solat, pikiran tak ke mana-mana. Daripada engkau ke mana-mana tak solat, mana? Ya kan? Engkau solat, pikiran tak ke mana-mana. Lebih baik daripada engkau ke mana-mana tak solat. Ya kan? Bagi dia happy. Tapi tak pusuk Ustaz. Nah, gini. Allah beri kesempatan, Allah beri peluang kepala ni sujud di depan dia. Itu dah syukur itu. Tak semua Allah kasih itu, tak semua Allah kasih peluang.
Tak semua. Sudah boleh sujud, alhamdulillah. Nanti cerita kosong itu kita bongkar nanti. Pelan-pelan lah, step by step kata orang Jawa. Slowly man. Nah itulah kan bahasa Jawanya gitu. Jawa itu. Tak langsung dapat ilmu, tidak. Yang kedua, saya ingat, kita ini paling banyak dosa. Satu, ibadah, hati-hati kita. Apakah Allah terima atau belum? Jawapannya belum tahu. Saya bukan tak nak ibadah, Ustaz. Hidayah tak ada, tak dapat. Alah, hidayah pula lah yang salah. Ada je. Nak mengelak tu ada je. Hidayah tak dapat, Ustaz. Saya kasih tahu. Di dalam ini ada air. Kenapa boleh dituang air? Pertama, kerana dibuka. Betul. Yang kedua, kerana gelasnya bersih. Ya kan? Maka masuklah air. Kalau gelas ni kotor, boleh tak masuk air? Masukkan air. Siapa yang minum? Kalau gelas kotor, betul tak? Kalau gelas kotor tak mungkin air bersih masih dimasukkan. Yang memasukkannya biol. Sama. Ibadah tu, hidayah itu benda bersih. Dia takkan masuk di hati yang kotor. Takkan masuk. Bersihkan hati itu dulu. Itu makanya bisa bongkar sedikit kenapa Rasulullah menerima perintah solat itu dibongkar, dibersihkan hatinya. InsyaAllah minggu depan kita bahas apa rahsia untuk menghadap Allah. Tengok, dibersihkan. Ini hati hasad, dengki, iri, macam mana ibadah nak masuk? Kita sendiri pun, InsyaAllah lah saya katakan, yang depan saya ni, saya yakin takkan mau pergi di tempat kotor. Ada yang nak pergi ke diskotik? Tak mau. Kenapa? Itu tempat itu kotor menurut kita. Kotor dalam syar'i, bukan kotor tempat zahir, bukan itu maksud saya. Ya kan? Kita takkan masuk ke sarang pelacuran. Al-kalabu malami. Takkan masuk. Kenapa itu? Menurut kita tak patut tempat itu kita masuk. Ya kan? Tapi ke masjid kita masuk. Kenapa kita anggap itu tempat suci? Hidayah itu benda baik, benda suci. Dia takkan mau masuk di tempat yang kotor. Nah, bagaimana hidayah supaya masuk? Bersihkan hati itu. Itu kuncinya. Okay. Jadi hati-hati soal ibadah. Namun kita yakin, tetap berbaik sangka. Semoga Allah terima ibadah kita. Amin. Satu. Yang kedua, yang namanya malaikat itu tidak pernah salah. Itu malaikat. Ya kan? Malaikat tak pernah salah. Tapi yang namanya setan itu pula tak pernah baik. Ingat, malaikat tak pernah salah, setan tak pernah baik. Kita ni kan di antara malaikat dengan setan, ada salah, ada baik. Kan begitu hidup ini. Kalau isteri ni kadang-kadang cakap apa? Abang ni kan tak ada baiknya. Itu setan suaminya tu. Betul. Kalau sampai isteri cakap, aku tengok abang ni tak ada baiknya lah, berarti dia anggap suaminya setan. Setan yang tak ada baik. Kan kawan kan ada tu. Aku berkawan dengan kawan dengan tak ada baik pun. Berarti kawannya setan tu lah. Kita ni manusia, kadang baik, kadang jahat, kadang salah. Itulah manusia. Terkadang panggilan malaikat lebih kuat, dia baik. Kadang panggilan setan lebih kuat, rayuan setan, godaan setan. Tuh. Cuma saya ingatkan satu. Saya lagi ingat. Yang digoda setan, itu tidak semua orang. Yang digoda setan tidak semua orang. Namanya menggoda kan? Siapa yang digoda setan? Orang yang baik. Orang yang nak beribadah, setan goda. Orang yang nak buat baik, setan goda. Karena tugas dia menggoda orang nak beribadah, orang yang taat pada Allah. Itu tugas setan. Kalau orang tu dah tak solat, orang tu tak beribadah, setan tak goda, kerana dah jadi setan. Apa nak goda lagi? Buang karen. Jadi yang tak solat tu jangan cakap, aku bukan tak nak solat, tak tahan godaan setan. Setan cakap kau lebih teruk dari aku.
Aku tak sujud pada Adam, kau tak sujud pada Allah. Tengok, syaitan pun lagi respect dengan dia. Orang tak solat tu, kecuali perempuan lah, kita faham lah perempuan datang bulan kan. Laki-laki datang gila dia. Kalau laki-laki datang gilanya lah kalau tak solat. Tu yang jadi godaan setan siapa? Orang yang solat. Makanya saya selalu mengatakan, sebelum takbir jangan pernah lupa baca ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Karena setan pasti goda. Dan itu lambang tawadhu. Ketika kita mengatakan sebelum takbir, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Okey? Itu menunjukkan kita ada pengakuan kepada Allah. Aku tak mampu lawan setan. Tolong ya Allah. Itu tawadhu. Kalau orang itu tidak baca ta'awuz ketika mau sholat, itu termasuk orang sombong. Kenapa? Ingin fight dengan setan, langsung kau tak payah tolong aku. Itu dia bahasa kasar dia. Ada kesombongan di situ. Jangankan kita, Nabi Adam pun tumbang kat surga, apalagi Adam kat jurung ni, tak payah cerita lah. Nabi Adam tu satu yang Allah larang, tumbang. Tumbang. Kenapa? Allah kata apa? Uskun wa zawjuka jannah. Adam, kau duduk surga, kau makan apa kau nak. Cuma satu kata Allah, jangan kau dekat pohon itu. Satu yang Allah larang. Ternyata Adam gagal. Kalau Adam boleh gagal dengan satu larangan di surga pula, apalagi kita. Tak usah terberang lah. Tak usah terberang. Kenapa? Saya kasih tanya jemaah, secara normal, saya kalau fight dengan Mike Tyson saya menang. Ini saya gunakan logik. Saya gunakan logik orang paham. Saya fight dengan Mike Tyson, siapa menang? Secara akal pasti menang Mike Tyson karena dia petinju. Saya ustaz. Wajar kalau saya kalah dan dunia tak terkejut. Kalau sempat saya menang lawan Mike Tyson, dunia terkejut. Betul kata betul. Ya kan? Karena normalnya Mike Tyson pasti menang karena dia petinju, saya ustaz. Tapi bagaimana kalau Mike Tyson tutup matanya kain hitam? Saya tak tutup. Artinya saya nampak dia, dia tak nampak saya. Siapa menang? Fight sekarang lah. Saya pasti menang. Menang saya bukan karena kuat. Kalah Mike Tyson bukan karena lemah, karena dia tak nampak lawan. Itu aja. Saya menang karena saya nampak lawan. Kan itu. Sama lah. Saya tak nampak setan, setan tak nampak saya. Macam mana nak menang saya? Macam mana nak lawan setan? Setan kita tak nampak, setan pula clear nampak kita. Itu pasal kalimat ta'awuz itu, perhatikan. Aku berlindung padamu ya Allah dari godaan setan. Nabi pun minta juga itu. Kenapa? Memang tak sanggup nak lawan setan ni. Pasal dia tak nampak. Dia clear nampak kita. Itu rahsia dia, jangan bagi tahu orang. Ya. Itu ilmunya itu. Jadi jangan temberang lah. Makanya orang mengatakan aku lebih baik dari dia, aku lebih alim dari dia. Itu semua perangai setan. Karena setan mengatakan ana khairu minhu, aku lebih baik dari dia. Okey. Kita ni manusia, ada salah, ada baik. Okey. Baik. Yang pasti kita bersalah. Kulun nas kata, khairul kata atau apa. Setiap manusia, kata Nabi, pernah bersalah. Sebaik-baik orang bersalah, dia mengakui kesalahan dan bertaubat. Nah, pertanyaan kita sekarang, hati-hatinya kita, apakah kita sudah melakukan taubat dan taubat kita Allah terima atau belum? Itu kan persoalan lain. Itu persoalan sebenarnya. Kalau kita tidak hati-hati, cuman saya tetap memberikan kabar gembira. Tidak menakut-nakuti. Jangan pula lah kita ni pula Allah tak mungkin ampunkan dosa kau. Haram dia cakap begitu. Apa pula lah kau ni? Allah Maha Pengampun, dia cakap takkan mengampun. Jangan. Dalam surah Al-Zumar itu ada ayat mengatakan jangan putus asa dari rahmat Allah. Baik. Sekarang kita lanjut. Apa kabar gembira? Pertama, hadis qudsi yang mengatakan Allah tergantung sangkaanmu, maka kita berbaik sangka pada Allah. Itu satu. Yang kedua, saya kasih dua cerita
Dari dua cerita ini kita akan yakin Allah ampunkan dosa kita. Dan satu logik saya kasih, jadi kita yakin kita ni masuk surga. Relax brother. Ini tidak baca tahlil neraka, baca bikin maulid neraka, semua orang masuk neraka pula. Saya selalu cakap, orang kafir baca tahlil masuk Islam, kita pula orang Islam baca tahlil jadi kafir. Apa dia cerita? Tahlil tu kalimat la ilaha illallah kan? Tak kalahnya baca la ilaha illallah jadi bid'ah, jadi kafir pula. Orang kafir disebut la ilaha illallah jadi Islam dia. Kita pula orang kafir baca la ilaha illallah jadi. Orang Jawa cakap very funny lalu. Kadang-kadang mengaji terlalu jauh kau. Apa nak jadi kau? Minah. Saya kasih dua cerita. Ini buat kita yakin. Begini. Pernah dengar tak sebuah hadis yang panjang, sahih? Ada orang membunuh 99 orang. Bukan sikit tau, 99 orang dia bunuh. Dan last yang dibunuh bukan calon-calon orang, ulama besar, rahib besar. Cukup 100 orang dia bunuh termasuk ulama besar. Dia bertaubat dan belum sempat beramal. Itu sejarah hadisnya kan. Allah ampunkan ke tidak? Allah ampunkan. 100 orang dia sudah bunuh, dia belum sempat beramal, baru nak bertaubat, belum beramal, mati tengah jalan, Allah ampunkan dosa. Kita belum pernah bunuh orang bro. Relax lah brother, relax. Betul tak? Ini namanya baik sangka dengan Allah. Allah tu maha baik. 100 orang dia dah bunuh, tak Allah dah ampunkan, takkan kita Allah tak ampunkan? Macam tak yakin ke dengan Allah? Bagi orang happy lah. Ini tidak. Kau di dosa banyak neraka. Dia sibuk pula orang masuk neraka. Surga lapang lagi. Kadang susah nak cakap. Surga tu lapang lagi kawan. Satu. Yang kedua, pernah dengar cerita kan, sebuah hadis, seorang wanita pelacur, dia tolong seekor anjing kehausan. Cuba, anjing yang dia tolong, makhluk yang menurut kita najis mulazah, ya kan? Anjing yang dia tolong hanya seteguk dua teguk air mengantarkan dia untuk bertaubat dan surga tempat, ya kan? Kita dah tolongkan anjing, anak yatim, orang miskin kita tolong, masjid pun kita tolong. Takkan tak masuk surga? Apalah engkau ni? Kok happy tengok orang masuk neraka pula? Heran saya. Ya kan? Jadi orang semangat kan? Semangat. Harus berani mengatakan, oh surga ke neraka? Surga lah, selesai masalah. Asal prosedurnya jelas. Karena semua orang masuk surga masih lewat satu, apa? Taubat. Tak ada pintu lain. Nabi Adam, dia salah kan? Salah. Tapi kan dia balik lagi ke surga. Lewat pintu mana? Pintu taubat. Setan pun keluar daripada surga. Kemana pergi? Neraka. Kenapa? Karena dia tak melalui pintu taubat. Itu aja masalahnya. Masalahnya dia tak mau melalui pintu taubat. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Segera mohon ampun padaku, kata Allah, dan segera menuju surga. Kan jelas ayatnya dah. Dua kan cerita tadi membuat kita berfikir. Oh, kita yakin. Oh, kalau begitu Ustaz, saya surga lah Ustaz. Iyalah, aku pun senang kalau surga. Ya kan? Senang kan? Nah, ini yang jarang orang kaji. Saya mau tanya, antara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan iblis, dua-dua makhluk Allah, betul kan? Saya mau tanya, siapa kekasih Allah? Tentu Rasulullah. Siapa musuh Allah? Pasti iblis. Ini kan? Oke. Saya mau tanya, Allah berusaha menyenangkan hati kekasihnya atau hati musuhnya?
pasti Allah akan berusaha menyenangkan hati kekasih Rasulullah SAW. Betul tak? Dengannya kita bertaubat dan Allah ampunkan kita, berarti menyenangkan siapa? Hati Rasulullah. Kalau Allah tidak ampunkan kita, yang happy siapa? Ayo, sekarang siapa yang happy? Kalau kita bertaubat, kita minta ampun, Allah tak ampunkan. Katanya begitu kan, umpamanya Allah tak ampunkan. Yang happy siapa? Setan kan? Yang sedih siapa? Iblis. Impossible. Begitu, brother. Mengaji tu kasih orang happy. Tak mungkin Allah nak kecewakan Rasulullah. Makna dia apa sebenarnya? Ini cara Allah mengazab iblis. Ini cara Allah menyiksa setan. Tahu tak, setan tu happy dah. Dia tengok kawan ni kan tak solat, setan happy. Aku punya geng ni, double confirm aku punya geng. Bertahun-tahun dia berkawan dengan setan. Satu kali dia bertaubat, satu kali dia insaf. Macam mana? Allah ampunkan dosa dia. Setan tepuk jari lah, stres langsung, naik kolesterol dia tu. Karena setan dah yakin ini kawan aku neraka. Sekali Allah ampunkan, alamak spoiler, kata dia. Aku ingat dia mimba aku, alah aku ampunkan dia. Kau bagi taubat buat apa, kata tu. Tersiksa dia. Itu cara Allah mengazab setan lewat taubat kita. Maka saya yakin Allah akan ampunkan dosa kita. Kenapa? Allah akan menyenangkan kekasih. Itu rahsianya. Jadi bagi orang happy. Jadi yakin kalau kita bertaubat, Allah ampunkan dosa kita. Okey, sekarang saya kasih logik. Tadi satu logik, sekarang dua logik lagi, biar yakin betul. Saya mengundang jemaah datang ke rumah saya. Tuan Haji, sila datang ke rumah saya ada doa selamat. Saya akan bertanya, Tuan Haji akan yakin bahawa saya akan buka pintu rumah saya? Tak mungkin tutup, pasti dibuka, ya kan? Sama kan? Sekarang yang nyuruh taubat siapa? Yang mengundang taubat siapa? Kan Allah. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Sekarang yang mengundang kita taubat siapa? Yang nyuruh kita taubat siapa? Yang menyuruh kita datang ke taubat siapa? Kan Allah. Takkan dia tutup pintu? Apalah kau. Takkan dia tutup pintu taubat? Dia yang suruh datang apa? Macam mana kalau saya suruh datang Tuan Haji ke rumah saya tutup pintu? Tak kena maki amun saya. Apa punya ustaz panggil orang datang, dia tutup pintu kan? Tengok. Itu namanya tanggungjawab. Allah suruh taubat, pasti Allah tanggungjawab. Relaxlah, buka dia tu. Yang kau nak siapa? Kadang-kadang orang suka juga, Allah dosa kau banyak. Nih, makanya saudaraku, sahabatku, dengar baik-baik. Jangan pernah menista orang, jangan pernah menghina orang, sesamsing apapun dia, sejahat apapun dia. Jangan pernah katakan dia ahli neraka. Jangan. Kenapa? Karena pintu surga masih terbuka untuk dia, asal dia mau lalu pintu taubat. Itu kunci. Tapi sealim apapun kita, sehebat apapun ibadah kita, ingat, pintu neraka pun masih terbuka untuk kita. Kenapa? Kalau di hati ini ada sombong dan ujub. Makanya hati-hati, kerana kita perlu akhirat. Pertama, perbanyak amal ibadah. Dan tadi sudah saya uraikan, hati-hati. Yang kedua, bertaubat. Yang ketiga, saya minta waktu lebih, berapa dah? 7 lebih sebelum ini. Banyak menuraikan ini, tapi kita ambil satu lagi lah. Mati ini ada dua keadaan, satu husnul khatimah, satu su'ul khatimah, kan itu. Makanya dalam sujud terakhir itu kan ada tiga doa dianjurkan. Sujud terakhir itu 3 doa dianjurkan. Pertama, Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Ya Allah, karuniakan aku akhir hidup yang baik. Yang pertama. Yang kedua, Allahumma rzuqni taubatan nasuha qablal maut.
Allahumma rzuqni taubatan nasuha qabla al-maut. Ya Allah, beri aku rezeki taubat sebelum datang maut. Yang ketiga, Allahumma ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinika wa ta'ati. Itu 3 doa itu dianjurkan sekali, tidak dilupakan pada sujud terakhir. Nah, kita berharap di penghujung umur kita itu kan husnul khatimah. Kalau sudah husnul khatimah, apa kata Nabi? Akan lancar menyebut kalimat la ilaha illallah. Man akhiru kalamihi minad dunya la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa akhir hayatnya lisannya boleh menyebut kalimat la ilaha illallah, surga tempat. Orang yang husnul khatimah insyaallah lisannya akan mudah mengucap. Tapi kembali lagi, hati-hati takwa. Kenapa? Karena ada satu hadis yang sangat panjang sejarah tentang Al-Aqamah. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Ini hati-hati di sini. Al-Aqamah ini sahabat Nabi yang cukup dekat, sholat bersama Nabi. Tapi ketika mau meninggal dunia, lisannya tak boleh sebut kalimat la ilaha illallah. Kenapa? Karena telah menyakiti hati ibunya. Karena telah menyakiti hati ibunya, maka Rasulullah bersabda di situ, "Sukhti ummi hajaba lisana an sa'adati la ilaha illallah." Kemurkaan seorang ibu pada anak akan mengunci lisan anaknya ketika ingin meninggal dunia menyebut kalimat la ilaha illallah. Hati-hati. Hati-hati. Yang punya mak bapak mesti minta keridhaan. Kalau kita pernah menyakiti hati mak bapak, sealim apapun kita, sebanyak apapun amal kita, pintu surga tertutup. Di surga 3 tulisan. Ada 3 tulisan di situ. Dalam kitab Wasiatul Mustafa, anti muharamatun min kulli bakhil. Aku diharamkan masuk pada orang yang bakhil. Bakhil itu apa? Di atas, bukan kedekut. Kedekut itu kah? Ini dah kolak. Oh, ada. Itu dah. Itulah bakhil. Diharamkan masuk bagi orang yang bakhil. Wa aqul walidain, anak durhaka pada orang tua. Wan namam, dan si tukang fitnah. Kenapa Al-Qamah sampai durhaka? Padahal dulu dia baik. Karena dia sudah berumah tangga. Ini disebut apa? Takut isteri lah. Queen control. Tahu queen control? Dekat Queensway. Hadis panjang itu. Ini ingin saya sampaikan supaya kita hati-hati. Siapa yang tak sayang isteri? Mestilah sayang isteri. Siapa yang tak sayang isteri? Saya pun sayang isteri. Tapi jangan gara-gara istri kita durhaka dengan mak bapak. Itu yang penting. Jangan gara-gara istri sampai mak bapak kita durhaka. Apa kata Nabi? Ketika Rasulullah menguburkan jenazah Al-Qamah, setelah dimaafkan oleh ibunya, dia lancar mengucap husnul khotimah. Rasul turut memandikan, Rasul turut menyolatkan dan mengantar ke kuburan. Nah, ketika setelah dibumikan, Rasul berdiri di atas kubur ini. Dengan lantang beliau mengatakan apa? Hadisnya panjang sekali. Di antaranya apa? Ya ma'syaral muhajirin wal ansar. Wahai orang muhajirin dan orang ansar, bima faddala zaujatahu ala ummihi fa'alaihi laknatullah. Barang siapa di antara umatku, seorang suami durhaka pada ibu kandungnya gara-gara takut akan istrinya, durhaka pada mak bapak, durhaka pada orang tuanya, gara-gara apa? Tunduk pada istri, fa'alaihi laknatullah. Itulah suami yang dilaknat Allah. La yuqbalu sarfun wala adlun ay al-faraid an-nawafil. Maka tidak diterima ibadah suami itu, baik yang fardu maupun yang sunnah. Hati-hati. Terakhir, dalam kubur ada soalan. Yakinkan itu? Dalam kubur ada soalan? Ada. Dan soalannya bahasa Arab. Bayangkan kalau tak tahu cakap Arab, tak akan kabur. Jemaah haji Indonesia lah, haji Singapura kurang haji Indonesia. Lalu
Dan ada shuttle bus kan, bus antar jemput tu. Driver dia cakap apa? Haram haji, haram haji, haram. Maksudnya tanah haram lah. Haram haji. Sampai petang kawan tu tunggu terus. Kenapa tak naik haji? Haram Ustaz, saya nak yang halal lah. Sampai bila pun tak ada yang halal. Maksudnya pergi tanah haram. Ya kan? Itu kalau tak cakap haram. Ya kan? Pas lampu mati, hotel macam mana? Apa cakap haram? Apa? Ada kawan saya cerita pas lampu hotel mati. Mesti kan cakap Arab sana lah. Ya saya bukan yes. Lambang lah disebut lampu mati. Itu orang tahu cakap Arab lah. Yang macam tak tahu cakap orang kampung saya. Apa mati cakap Arab? Apa kata Arab? Kayu. Ada ingat mati. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia tahu mati inna lillah. Itu dia inna lillahi wa inna ilaihi. Allahu Akbar. Dalam buku ada soalan bahasa Arab. Maka dalam kitab Tanjul Ghafilin dijelaskan 12 fadilah solat. Di antaranya jawabul munkar wa nakir. Dia sebagai jawaban munkar dan nakir. Kita dah tak boleh jawab. Kenapa? Kita dah meninggal kan. Bayangkan kalau yang meninggal orang Jawa, macam mana? Takkan mereka cakap Jawa. Sukeng Dalu, Punten, ya kan? Namina Sinta, sampai itu saking Bungi. Saya bukan orang Jawa, saya orang Banjar. Tapi boleh cakap Jawa pasal saya kuliah kat Jawa dulu pernah. Jangan salah faham pula nanti. Ustaz orang Jawa, bukan saya Melayu. Asli Melayu. Melayu Banjar, mak Banjar, bapak Melayu. Memang pernah sekolah kat Jawa. Biar mati orang Boyan, takkan mereka cakap Boyan. Sampean babian lagi. Bengkona Dima lagi. Sangkapora. Tak mungkinlah mereka cakap Boyan. Ya kan? Atau yang mati orang Kelantan, mereka cakap Kelantan. Bila mari? Hamba dah soal. Ya kan? Tak mungkin. Dia tanya bahasa Arab. Ma rabbuka, man imamuka, man nabiyuka, man ikhwanuka. Di antaranya begitu soalannya. Dan menurut ulama, semua soalan itu rukun dalam solat. Kena yang jawab solat. Ketika ditanya, ma rabbuka, siapa Tuhanmu? Datang takbirnya. Rabbi Allah, Tuhanku Allah. Kenapa? Karena dia wajib mengucapkan kalimat takbir. Allahu Akbar. Takbirnya datang. Man imamuka, siapa imammu? Dia wajib baca Quran dalam solat. La salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak sah solat kalau tak baca Fatihah. Al-Quran imami. Terjawab, Fatihahnya datang. Man nabiyuka, siapa nabimu? Dia wajib baca selawat dalam solat. Allahumma shalli ala Muhammad. Man ikhwanuka, siapa saudaramu? Dia wajib baca tasawuf akhir. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Man kiblatuka, mana kiblatmu? Dia wajib menghadap kiblat. Terjawab. Tapi kalau tak solat macam mana? Don't try at home lah. Cuba bayangkan kita panggil isteri je. Dek, apa? Tu duit belanja abang letak kat meja. Duit belanja kat meja. Duit belanja kat meja lah. Lagi. Panggil isteri 2 kali. Kita mengamuk. Ni malaikat nak tanya. Ma rabbuka? Man nabiyuka? Sampai kiamat. Tak darah tinggi malaikat tu. Kita panggil 3 kali. Mengamuk. Itu rahsia solat. Dan terakhir ini rahsia solat juga. Apa itu? 17 rakaat. Bukan angka kebetulan, tapi angka paling betul. Ini ulama yang buka. 17 rakaat. Pertama solat dikerjakan Nabi. Solat apa? Solat zuhur. Zuhur berapa rakaat? 4. Asar berapa? 4. Jumlahnya 8. Zuhur dan asar ini sirkan suaramu, pelankan sedikit, cukup engkau yang dengar. Filosofinya apa? Maknanya apa? Rahasianya apa? Karena zuhur dan asar, sirkan suaramu. Karena pada waktu itu engkau sedang mengetuk 8 pintu surga. Untuk masuk kepada surga, sirkan semua amalan itu. Itu. Jangan sibuk, jangan bising. Kau boleh tutup aibmu, macam itulah tutup amal. Jangan heboh ke mana-mana.
Maghrib 3, Isyak 4, jumlahnya 7. Fikih mengatakan kuatkan suaramu. Kenapa? Kerana engkau sedang berlindung pada 7 pintu neraka. Perlu disuarakan. Tinggal 2 subuh. Apa itu? 1 rakaat pengampunan dosa siang, 1 rakaat pengampunan dosa malam. Artinya 17 rakaat, 7 pintu surga kita berlindung. 8 pintu surga kita ketuk. 7 pintu neraka kita berlindung. Siang malam minta ampun. Mantap. Ini tidak sembahyang, tidak mengaji, tidak pakai pantun di rumah. Dia panggil isteri, jalan-jalan ke Bandar Hulu, jangan lupa petik kemboja. Kalaulah dinda mati dahulu, tunggulah kanda di pintu surga. Amboi, sembahyang tidak. Malaikat kalau dia jawab tu, sayur nangka, biji kemiri dan tua baka tak sadar diri. InsyaAllah. Baik, saya kira cukup pengajian. Banyak disampaikan tapi waktu sangat terbatas. InsyaAllah kita akan jumpa minggu lagi. Masih ada satu lagi jadual sini-sini. Saya biasanya kuliah subuh di Masjid Al-Amin. Saya akan kembali ke sana lah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya. Seperti biasa, saya akan tutup dengan pantun biasalah. Jalan-jalan ke rumah Cik Dola, singgah dulu rumah Cik Rais. Kalau ada ceramah saya yang salah, jangan repot balik polis. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma barik lana fil razaq wa sa'ban baligna Ramadan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.